إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Karena sesungguhnya nikmat hidayah itulah yang akan kita bawa sampai ke kuburan. Sesungguhnya nikmat hidayah itulah yang akan bermanfaat nanti di hari akhirat kelak. Adapun nikmat materi, nikmat harta, itu tidak akan kita bawa kepada kuburan ataupun dalam kehidupan akhirat kelak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta ad-dunya lil mu'min wal kafir." Allah memberikan dunia kepada mukmin dan kepada kafir. Walam yu'til iman, dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang beriman dengan hidayah dan menginginkan untuk orang-orang yang beriman yang terbaik untuk mereka. Allah tidak ingin menjadikan surganya orang yang beriman di dunia. Karena dunia bukan, kenikmatannya tidaklah kekal. Allah ingin jadikan surganya orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat kelak. Di sana mereka akan hidup kekal abadi. Tak akan ada lagi kesakitan, tidak akan ada kesedihan, tidak pula akan ada kesusahan. Di sana hanya ada kesenangan dan terus kesenangan. Tidak akan ada lagi kematian. Berbeda dengan orang-orang kafirin, Allah jadikan surga mereka di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara untuk orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Seorang mukmin dipenjara oleh Allah dengan perintah dan larangan-larangannya. Banyak sekali larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Allah melarang kita makan riba. Allah larang kita berzina. Allah larang kita dengan banyak sekali larangan-larangan. Orang yang kurang beriman akan berkata, mengapa agama ini banyak larangannya? Tapi orang yang beriman berkata, sami'na wa ata'na. Sesungguhnya itu semua adalah sudah perintah Allah. Kami menginginkan yang terbaik dari itu semua, yaitu surga Allah Jalla wa Ala. Maka ya akhal Islam, orang-orang kafir, mereka tidak mau diatur oleh Allah. Mereka lebih senang diatur oleh hawa nafsunya. Mereka lebih senang mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Oleh karena itu dunia menjadi kesenangan dan surga bagi mereka. Mereka hidup di dunia sebebas-bebasnya bagaikan binatang ternak. Mereka hidup di dunia bersenang-senang, berfoya-foya. Kemudian mereka berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan terkadang Allah berikan kepada mereka kenikmatan agar bertambahlah dosa-dosa mereka, sehingga semakin beratlah siksa mereka dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aitallah
a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa minhu istidraj. Apabila kamu melihat Allah terus-menerus memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ia adalah istidraj, diulur oleh Allah agar tambah sesat, agar tambah keras siksanya pada hari kiamat. Orang yang beriman, ya akhal Islam, terkadang Allah jadikan dia susah dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa? Supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia, supaya ia terhindar dari fitnah dunia, supaya ia terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Allah berikan kepada dia berbagai macam ujian agar ia selamat di dunianya, agar terpelihara keimanannya, sehingga kemudian dengan itulah dia pun Allah masukkan ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang beriman, ya akhal Islam, lebih memilih sabar di dunia daripada sabar dalam api neraka. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak sabar untuk menaati Rabb-Nya. Mereka tidak sabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan di dunia, sehingga akhirnya mereka lebih memilih sabar dalam api neraka, sementara mereka sendiri tidak beriman akan adanya api neraka. Maka ya akhal Islam, bersyukurlah kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar ini, hidayatul iman. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang ia cintai. Karena orang-orang yang dicintai itu adalah dikhususkan dan istimewakan oleh Allah dengan keimanan. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya akhal Islam, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, ternyata kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk menaati Allah, kekuatan untuk menjauhi maksiat-maksiat, kekuatan untuk terus menuntut ilmu Allah. Demi Allah, itu adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ya akhal Islam, ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan terus demikian, bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya ternyata kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kebaikan. Kewajiban kita terus untuk mempertahankan hidayah ini, ya akhal Islam, sampai akhir hayat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, di masa pandemi ini Allah ingin mengambil sedikit kenikmatan yang pernah Allah berikan dahulu. Dahulu kita banyak berbuat maksiat mungkin. Dengan adanya pandemi Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Dengan kita berusaha dengan adanya kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Adapun orang-orang yang beriman, dia sadar bahwasanya dunia itu sesuatu yang fana. Dia tidak akan hidup lama di dunia. Ia akan menghadap kehidupan akhirat nanti. Ia pasti akan meninggal dunia. Maka ia tidak jadikan dunia di hatinya. Yang ia jadikan adalah akhirat di hatinya, ya akhal Islam. Sedangkan para pecinta dunia itu menganggap bahwasanya kasih sayang Allah itu dengan kekayaan dan kenikmatan. Allah mengatakan tentang para pecinta dunia itu, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia, apabila Allah berikan kepada dia kenikmatan dan rezeki, Allah luaskan rezekinya, dia berkata, Allah sayang kepadaku, Allah memuliakan diriku. Adapun ketika Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, Allah tidak sayang kepadaku, Allah menghinakan diriku. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Kasih sayang Allah kepada hamba hakikatnya dijadikan ia istiqamah di atas hidayah, dijadikan ia sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dijadikan ia mau tunduk dan patuh terhadap perintah
demikian pula menjauhi larangan. Itulah ya akhal Islam, hakikat seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan. Maka ya akhal Islam, inilah hidayah Allah masih memberikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Ingat, Allah mampu untuk mencabut kembali hidayah itu dari kita bila kita tidak menjaganya dengan baik. Bila kita sia-siakan hidayah itu, kemudian kita malah memilih jalan kebatilan setelah kita mengetahui kebenaran. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.